Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang historiografi. Nah, kita akan membahas tentang historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Apa sih historiografi tradisional itu? Nah, menurut Taufik Abdullah, pada tahapan historiografi tradisional, penulis sejarah yang dilakukan merupakan ekspresi budaya. Masyarakat pada masa itu belum menulis dengan upaya merekam peristiwa masa lalu. Nah, historiografi tradisional ini dibagi menjadi dua, yaitu masa Hindu-Buddha dan Islam. Historiografi tradisional masa Hindu-Buddha, ciri-cirinya yang pertama yaitu karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India, lalu bersifat religio-magis, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Lalu isi dari karya historiografi tradisional ini pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentris, ya. Nah, oke, di sini adalah contoh-contoh dari karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Kita lihat yang pertama adalah Negara Kertagama. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Jadi kitab ini menceritakan tentang pemerintahan Majapahit. Selanjutnya ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini sendiri adalah salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi. Isinya memuat tentang sejarah raja-raja kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Lalu Mahabharata ini menceritakan tentang nenek moyang dari keluarga Barata. Lalu Ramayana yaitu menceritakan tentang kisah kepahlawanan Sang Rama. Jadi Sang Rama ini adalah raja terkenal dari India yang memerintah di kerajaan Kosala. Selanjutnya adalah Babat Arya Tabanan. Babat Arya Tabanan ini adalah babat yang dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan yang ada di lontar kuno yang dimiliki beberapa puri di Tabanan, Bali, Indonesia. Jadi babat ini menceritakan tentang awal ekspedisi Majapahit ke Bali yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada dan Arya Damar. Ini adalah contoh-contoh dari karya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Lalu selanjutnya historiografi tradisional masa Islam. Ciri-cirinya mengandung unsur mitos, mengenal unsur kronologis, bersifat etnosentris. Contohnya ada hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, babat Demak, babat Tanah Jawi, babat Kianti. Ini adalah contoh dari historiografi tradisional masa Islam. Selanjutnya adalah historiografi kolonial. Apa itu historiografi kolonial? Tentunya adalah sebuah tulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang kolonial atau penjajah. Ciri-ciri historiografi kolonial antara lain yaitu bersifat Eropa sentris, sejarah berdasarkan sudut pandang mereka dan kepentingan mereka, bersifat mitologis, bersifat subjektif, mengabaikan sumber-sumber lokal, hanya mengisahkan orang-orang besar, serta bersifat diskriminatif. Selanjutnya, kekuatan historiografi kolonial
yaitu ditulis berdasarkan fakta. Sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak, bahkan sampai saat ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah Keraton Yogyakarta yang ada di sana, yang pada saat itu dicuri oleh mereka. Lalu selanjutnya sudah menggunakan teknologi penerbitan. Kelemahan historiografi kolonial yaitu subjektivitasnya sangat tinggi, kurangnya data kualitatif, dan sumber lokal, sumber terbuka masih terbatas. Selanjutnya adalah contoh karya historiografi kolonial, yaitu diantaranya ada Indonesian Trade and Society, Geschiedenis van Indonesia, Indonesian Society in Transition, Geschiedenis van Java, History of Java, Max Hermann. Adalah contoh dari karya historiografi kolonial. Bisa kalian searching apa sih isinya. Tentang History of Java itu isinya tentang apa sih? Tentang sejarah dari Jawa, kehidupan kerajaan-kerajaan. Bisa kalian cek karya-karya tersebut di internet. Selanjutnya historiografi modern. Jadi historiografi modern adalah karya-karya sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan dengan metodologi kritis dan modern. Ciri-cirinya bersifat Indonesia sentris, menulis sejarah berdasarkan sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia, bersifat metodologis, bersifat kritik historis, menggunakan sumber kolonial dan lokal, para pelaku luas dan beragam. Jadi tidak hanya orang-orang besar saja, tapi juga mengangkat peran rakyat kecil dalam sejarah. Nah, historiografi modern di sini contohnya ada buku Pemberontakan Petani Banten 1888 sebagai salah satu contoh karya historiografi modern. Kekuatannya adalah mengubah pandangan religio-magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. Mengubah pandangan etnosentris atau kedaerahan dalam historiografi tradisional menjadi pandangan national sentris, nation sentris, yaitu kebangsaan, lalu mengubah sudut pandang Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Kelemahan kecenderungan terhadap terjadinya anakronisme sejarah, lalu belum mampu menghadirkan masa lalu secara optimal, muncul subjektivitas dalam tulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Karya historiografi modern ada Islam dan Masyarakat karya Taufik Abdullah, perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura tahun 1890 sampai 1940 karya Dr. Suryo, lalu nasionalisme dan revolusi Indonesia karya Job Student High. Selain karya-karya di atas, masih banyak contoh karya historiografi modern yang dapat kalian temukan di perpustakaan. Baik, di sini ada kata-kata bijak dari Kunto Wijoyo berkaitan dengan sejarah. Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataannya bahwa sejarah terus ditulis oleh orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Kalian cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Kunto Wijoyo, yaitu seorang sejarawan Indonesia dan guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih anak-anak. Itu sekilas tentang historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.